Halo kawan info, kembali lagi bersama kami di Gambar Info. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat agung bagi umat manusia, bahkan bagi alam semesta. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Rasulullah Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Sejarah mencatat ada sejumlah peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi kelahiran baginda Rasulullah. Di antaranya, ada 5 peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu peristiwa besar itu terjadi sebelum Rasulullah lahir dan 4 peristiwa besar lainnya terjadi setelah Rasulullah lahir. Berikut 5 peristiwa besar yang mengiringi kelahiran baginda Rasulullah SAW yang dikutip dari laman umma.id. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video lainnya. Pertama, hancurnya pasukan gajah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja besar di kota sana dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan besar bagi Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Abraha kemudian menyiapkan pasukan dalam jumlah besar. Sebagian mengendarai gajah. Orang-orang Makkah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Namun belum sampai di Makkah, datang burung berbondong-bondong membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan dan tewas mengenaskan. Kedua, keluar cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Jika peristiwa gajah diabadikan Allah dalam surat Al-Fil, keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam." Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW akan sampai ke Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita kemudian bisa melihat sejarah, Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Damaskus menjadi ibu kota khilafah Bani Umayyah. Ketiga, runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Saat keluarga Abdul Muthalib bersuka cita menyambut kelahiran cucu kecilnya, kerajaan Persia Iran, yang saat itu muncul sebagai raksasa dunia tengah bermuram durja, kerajaan Kisra bergoncang dahsyat sehingga meruntuhkan 14 balkon istana yang menyebabkan tempat istirahat raja terkoyak. Esoknya, Raja Kisra mengumpulkan seluruh punggawa kerajaan dan menggelar sidang. Wajah-wajah diliputi kegelisahan dan kekhawatiran nampak pada tiap orang yang mengikuti sidang istana. Keadaan bertambah muram saat Muhizan, seorang penasihat raja, datang menuturkan dan mentakwilkan mimpinya. Malam menyedihkan itu ia telah bermimpi melihat seekor unta memimpin sekawanan kuda Arab menyeberangi sungai Tigris. "Apa arti semua mimpi ini, wahai Muhizan?" tanya raja dengan penuh gelisah dan khawatir atas kejadian yang telah menimpa kerajaannya. "Sesuatu tengah terjadi di negeri Arabia ini, wahai baginda raja." Sebatas itulah jawaban Muhizan, sebab ia tidak mampu dan tidak bisa lagi menerjemahkan mimpinya lebih lanjut. Sidang kerajaan saat itu tidak membuahkan hasil apapun.
Netizen selaku penasihat raja merasa bertanggung jawab atas kebuntuan sidang Muram tersebut. Atas perintah raja ia mengirim surat pada Al-Nu'man bin Munzir, seorang duta kerajaan Kisra yang ditempatkan di daerah Tiarah, Irak. Isi surat tersebut tidak lain tentang perintah terhadap Nu'man supaya segera mengirimkan seseorang yang mampu menjawab semua kegelisahan yang tengah menimpa kerajaan Kisra. Berkat petunjuk budak yang dikirimkan oleh Nu'man, jawaban atas serangkaian peristiwa duka itu akhirnya ditemukan dari seorang bijak yang bernama Sati. Dari pertapa inilah terungkap sebuah jawaban yang membuat raja dan seluruh penduduk Kisra tercengang. Sati menuturkan bahwa umur kerajaan Kisra tidak lama dan penguasa baru akan segera muncul. Penguasa besar yang akan menguasai dunia. Namun siapa yang akan menghancurkan kerajaan Kisra masih menjadi misteri yang tidak diketahui siapapun saat itu, dan dialah Nabi akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Padamnya api yang biasa disembah Majusi. Majusi dikenal sebagai sebuah ajaran yang menyembah api sebagai Tuhan. Majusi merupakan ajaran masyarakat Persia zaman dulu atau pada masa kini dikenal sebagai Iran. Meskipun Majusi kini dikenal sebagai sebuah agama, namun dalam catatan Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno, Majusi disebutkan olehnya sebagai salah satu suku pada masa Median, zaman besi, 1200 sebelum Masehi, di Persia. Kuil-kuil Majusi didirikan di banyak tempat dengan api suci sebagai simbol pemujaan terhadap leluhur mereka. Namun belakangan, makna api berubah menjadi simbol persatuan antara kerajaan dengan agama. Api ini dipastikan mesti abadi, dalam artian tidak pernah boleh padam. Seorang petugas khusus dipercaya untuk terus menjaga nyalanya api, dan bahan bakarnya mesti diisi paling tidak 5 kali dalam sehari. Para pemuja juga menyembahnya 5 kali dalam sehari. Pada masa inilah citra orang-orang Majusi semakin melekat dengan Zoroastrianisme, yang mana menjadi agama resmi dinasti Sasaniyah. Dalam tradisi Islam, api abadi kaum Majusi diriwayatkan padam setelah selama 1000 tahun selalu menyala. Ketika itu adalah malam di mana Rasulullah lahir. Aiwan Kisra atau Istana Raja Persia diguncang dan 14 puncaknya rubuh. Api suci yang sebelumnya tidak pernah padam selama 1000 tahun, akhirnya padam ketika kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Runtuhnya gereja di Buhairah. Runtuhnya gereja di Buhairah setelah ambles ke tanah ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi sebagaimana 2 peristiwa sebelumnya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mencantumkannya di Ar-Rahiqul Mahtum. Namun riwayat ini diperselisihkan. Berbeda dengan peristiwa pasukan gajah dan keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad, yang keduanya disepakati para ulama. Demikian sejarah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa-peristiwa besar yang mengiringinya serta nasab beliau yang mulia. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton video dari kami, dan nantikan video lainnya.